Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian selalu sehat ya. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Miss Lily di Matematika kelas 8. Hari ini Miss akan melanjutkan materi kita, yaitu akan membahas tentang segitiga istimewa. Wah, ternyata segitiga saja ada yang istimewa. Bagaimana dengan kalian? Oke. Apa sih segitiga istimewa itu? Kompetensi dasarnya 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. 4.6 menjelaskan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Kompetensi dasarnya masih sama dengan yang kemarin. Bagaimana dengan tujuan pembelajarannya? Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan peserta didik dapat yang pertama menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga sama kaki. Namanya sama kaki berarti memiliki ukuran kakinya itu sama. Yaitu di sini bersudut 45. Berarti satunya berapa? Iya, 90 derajat. Untuk yang kedua, menentukan panjang sisi-sisi pada segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba Miss ingin bertanya kepada kalian. Masih ingat atau tidak? Disebut bangun, apakah ini? Bangun datar atau bangun ruang? Masih ingat kan? Apa bangun datar dan apa itu bangun ruang? Oh iya, betul. Jadi ini disebut sebagai bangun datar. Kalau bangun ruang itu berarti di dalamnya ada sebuah ruang. Sedangkan ini disebut bangun datar. Bangun datar apa yang pertama? Ada yang tahu? Iya, persegi. Kalau yang ini persegi panjang. Oke, pada bangun persegi ini Miss namakan jadi persegi A, B, C, D. Dan persegi panjang ini K, L, M, N. Nah, pada bangun persegi ini kan A, B, B, C, C, D, dan D, A ini termasuk sisi. Kalau yang misalnya itu diagonal sisinya itu yang mana? Garis mana? Iya, diagonal sisi itu berarti yang DB. Ada lagi? Iya, bisa juga yang AC. Bagaimana dengan persegi panjang ini? KL, NM ini disebut sebagai sisi panjangnya. Dan NK, ML ini disebut sebagai sisi lebarnya. Kalau yang misalnya diagonal sisinya, iya betul, NL. Ada lagi? Iya, KM. Nah, setelah Miss kasih garis diagonal sisi, ini terbentuk bangun datar apa lagi? Awalnya kan persegi. Miss kasih diagonal, terbentuk bangun apa? Iya, segitiga. Segitiga DAB. B, C, D. Begitu juga yang persegi panjang. Di sini juga terbentuk bangun segitiga N, K, L, L, M, N. Nah, di sini pada bangun segitiga DAB berarti siku-siku di apa? Iya, siku-sikunya di titik A, di sudut A, atau di sudut C. Begitu juga yang persegi panjang, siku-siku di sudut K dan di sudut M. AB itu panjang sisinya sama dengan BC, sama dengan DC, dan sama dengan DA. Namanya persegi berarti keempat sisinya memiliki ukuran sama. Misalkan di sini memiliki ukuran 4 cm, berarti DA berapa? 4 cm. CB juga 4 cm, DC juga 4 cm. Kalau yang misalnya itu panjang DB, DB ini sisi apa? Iya, disebut sebagai sisi miring, sisi yang terpanjang. Yaitu yang ada di depan sudut siku-siku, sudut 90. Ini disebut sebagai sisi miring.
Berarti kaitannya nanti kita akan menggunakan teorema Pitagoras. Sisi miring, apa rumusnya? Masih ada yang ingat? Iya, datar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Oke, sekarang kita cari panjang DB. DB, sisi miring. Miring kuadrat sama dengan datar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Kalian masukin angkanya. Miring kuadrat sama dengan datarnya berapa ukurannya? 4 cm. Berarti 4 kuadrat ditambah tingginya berapa? 4 cm juga. Berarti 4 kuadrat. Sekarang kalian hitung. M kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Ingat, 4 dikali 4. Bukan 4 ditambah 4 ya. Kuadrat. Dikuadratkan. 4 dikali 4, 16 ditambah 16. M kuadrat sama dengan 16 ditambah 16, 32. Ingat, kuadrat pindah ruas jadi apa? Iya, jadi akar. Berarti akar 32. Berapa akar 32? Ternyata nggak pas. Kayak misal mungkin kalau akar 9, misalnya kalian langsung bisa 3. Akar 16, 4. Akar 25, 5. Akar 36, 6. Lah, akar 32 itu berapa? Nah, di sini kalian ubah. Kalian cari perkalian yang salah satunya bisa diakar. Nah, berarti berapa? Yang ketemunya 32. 2 bilangan jika dikalikan itu ketemunya 32, tapi salah satu angkanya bisa diakar. Di sini kan bisa ambil 16 dikali 2. Jadi 16 itu kan bisa diakar kan? Akar dari 16 ada hasilnya. Iya. Akar 16 dikali 2 itu bisa kalian pisah menjadi akar 16 dikali akar 2. Nah, kalian hitung sendiri. Akar 16 berapa? 4. Akar 2 tetap. Berarti 4 akar 2. Nah, jika misal di sini, nih, Miss punya segitiga lagi. Segitiga siku-siku di sini ya. Tapi ukurannya, perhatikan, sama kaki, ini kakinya. Siku-siku di sini, ini sisi miringnya. Di sini memiliki ukuran panjang sisinya 2 cm. Berarti ini juga 2 cm. Yang ditanyakan berapa sisi miringnya? Caranya sama. Panjang M-nya berapa? Miring kuadrat sama dengan datar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Masukin angkanya. Miliki ukuran datarnya 2 cm, berarti 2 kuadrat ditambah tingginya berarti sama karena sama kaki, 2 kuadrat. M kuadrat sama dengan 2 kuadrat itu 4 ditambah 2 kuadrat 4. M kuadrat sama dengan 4 ditambah 4 itu 8. Nah, ingat kuadrat pindah ruas jadi apa? Akar 8. Akar 8 nggak ketemu lagi. Nggak langsung ketemu maksudnya ya. Tapi bisa kalian hasilkan. Kamu cari 2 bilangan, jika dikalikan ketemunya akar 8, tapi salah satu bilangan itu bisa diakar. Berapa kira-kira? Berapa kali berapa? Kalau 3 kan nggak bisa. 3 kali berapa yang ketemunya? 8 nggak bisa. 4. 4 kali berapa? Iya, 4 dikali 2. Kalian bisa akar 4 dikali akar 2. Akar 4 berapa? 2. Ya kan? Berarti 2 akar 2. Oke? Paham ya? Kalau kalian mencari sisi miringnya. Ternyata kalau di sini 2, di sini 2, sisi miringnya 2 akar 2. Kalau di sini 4, sini 4, sisi miringnya 4 akar 2. Bisa kalian menyimpulkan? 2, 2, 2 akar 2. 4, 4, kan sama kaki, berarti ukurannya sama. Sisi miringnya 4 akar 2. Oke. Sekarang bagaimana dengan yang persegi panjang? Nah, untuk yang persegi panjang, di sini terbentuk bangun segitiga, tapi yang dicari bukan sisi miring lagi. Di sini sudah diketahui sisi miringnya 13 cm dan
tingginya 5 cm. Yang ditanya berapa panjang KL-nya? KL ini berarti sisi apa? Iya, sisi datar. Datar kuadrat sama dengan, kalau yang ditanya yang pendek berarti panjang dikurangi pendek. Berarti miring kuadrat dikurangi tinggi kuadrat. Datar kuadrat sama dengan miringnya berapa? 13 kuadrat dikurangi tinggi kuadrat. Tingginya 5 kuadrat. Kalian hitung. 13 kuadrat 169 dikurangi 5 kuadrat 25. Datar kuadrat sama dengan berapa? Kalian kurangkan? Iya, 144. Ingat, kuadrat pindah ruas jadi apa? Iya, jadi akar. Akar 144 berapa? 12. Oke, paham ya? Ini masih tentang teorema Pitagoras dan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ingat nih, kalau di sini sama kaki, ini kan sama kaki nih, 2, sini 2 cm juga, berarti sisi miringnya berapa? 2 akar 2. Kakinya ukurannya 4 cm, 4 cm sisi miringnya 4 akar 2. Berbeda dengan ini segitiganya bukan sama kaki ya. Oke? Sekarang kita lanjutkan ke materi segitiga istimewa. Perhatikan ya. Yang akan kita bahas pertama, menentukan perbandingan sisi pada segitiga sama kaki. Namanya segitiga sama kaki berarti ukuran kedua kakinya itu sama panjang. Untuk mendapatkan perbandingan sisi-sisi pada segitiga sama kaki, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kamu perhatikan di sini ada segitiga. Panjang kakinya itu yang ini. Panjang sisi ini sama dengan sisi tegaknya ini. Nah, ini juga sama. Ini kakinya sama dengan panjang sisi datarnya. Gambar yang ketiga juga sama. Ini semuanya sama kaki. Kakinya yang ini. Yang ini berarti sisi miringnya. Karena dia di depan sudut 90. Di sini 90 ya. Kalau di sini 90 berarti kaki-kakinya berapa? 45. Di sini juga 45. Karena sama kaki, berarti sudut di kakinya ini harus sama besar. Kenapa di sini 90, sini 45, sini 45? Karena jumlah sudut, besar sudut dalam segitiga itu jumlahnya 180. Jadi total dari ini tambah ini itu totalnya 180. Maka ketika di sini udah ada 90 dan ini dinyatakan segitiga sama kaki, berarti sisanya dibagi 2. Kan 45 45. Misal di sini panjangnya 4 cm. Di sini juga 4 cm. Ingat nggak tadi? Sini 4 cm, sini 4 cm, berarti sisi miringnya berapa? Datar 4 cm, tingginya 4 cm, berarti sisi miringnya 4 akar 2. Begitu juga tadi pada ukuran 2 cm. Sini 2 cm, di sini 2 cm, tadi di sini berapa sisi miringnya? Iya, 2 akar 3. Coba kalian simpulkan dari kedua segitiga ini. Di sini 2 cm, jika diketahui panjang kakinya itu 2 cm, maka sisi miringnya 2 akar 2. Jika panjang kakinya itu 4 cm, maka sisi miringnya 4 akar 2. Nah, bagaimana kalau di sini 3 cm, sini 3 cm, ingat 2 cm, 2 cm sisi miringnya 2 akar 2. Kalau 4 cm, 4 cm berarti 4 akar 2. Kalau 3 cm, 3 cm, sini berapa? Ada yang bisa jawab? Oh iya, betul. Berarti di sini 3 akar 2. Silakan kalian isi ya. Sini 3 akar 2. Berarti sisi miringnya selalu ditambah akar 2. Itu kalau sama kaki. Sini 90, 45, 45. Maka bisa kita simpulkan. Untuk yang pertama, panjang sisinya 2 cm.
Sini juga 2 cm, maka sisi miringnya berapa? 2/2. Jika 3 cm, tingginya juga 3 cm, di sisi miringnya 3/2. Jika sisinya itu 4 cm, sini juga ada 4 cm, karena sama kaki kan? Berarti sisi miringnya berapa? 4/2. Coba kalian ambil kesimpulan. Jika di sini 4, 4/2, 3, 3/2, 2, 2/2. Jika satuannya Miss ganti jadi A cm, sini juga A cm, maka sisi miringnya berapa? Iya, A/2. Maka dapat kita simpulkan di sini 90, tadi berarti kakinya berapa sudutnya? 45, di sini juga 45. Jika di sini 1 cm, di sini 1 cm, maka sisi miringnya berapa? Ingat, tadi sisi miring apa? Jika satuannya itu A cm, maka sisi miringnya A/2, selalu bertambah (2 dari ukurannya. Maka ketika di sini 1 cm, di sini 1 cm, berarti sisi miringnya berapa? Iya, 1/2. 1/2 itu angka satunya nggak perlu ditulis. Jadi langsung aja (2). Kalian selalu ingat, perbandingannya itu sudutnya berapa? 45 banding 45 banding 90. Ingat, berapa perbandingan di depan sudut 45? Yaitu 1. Perbandingan di depan sudut 45, satunya berapa? Iya, 1. Perbandingan di depan sudut 90, itu (2). Inilah perbandingan dari sisi-sisi pada segitiga sama kaki. 1, 1/2. Biar kalian lebih paham, perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini Miss punya segitiga. Ini siku-siku 90 derajat, berarti kakinya berapa? 45, 45 sama kaki ya. Nah, di sini diketahui panjang sisinya 5 cm. Nah, yang ditanya itu sisi miringnya. Sisi miringnya berapa? Kalau ini kalian mau menggunakan sudut segitiga, mau menggunakan teorema Pythagoras, kalian nggak bisa karena di sini diketahuinya hanya sisi datarnya saja. Tingginya tidak diketahui, yang ditanyakan sisi miring. Jadi kalian menggunakan rumus perbandingan segitiga istimewa. Bagaimana caranya? Kalian perhatikan. Yang ditanya per yang diketahui sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya itu kan P-nya. P per yang diketahui. Yang diketahui panjangnya berapa? 5 cm. Berarti P per 5. Sama dengan perbandingan yang ditanya. Perbandingan yang ditanya itu di depan sudut berapa? 90. Masih ingat kan? Di depan sudut 90 perbandingannya berapa? Oke, kalau kalian lupa, Miss sajikan di sini. Lihat di sini. Perbandingan yang ditanya itu P. Perbandingan di depan sudut 90. Ingat nih, lihat. Di depan 90 itu berapa? (2). Per perbandingan yang diketahui. Perbandingan yang diketahui berapa? Yang diketahui itu di depan sudut berapa? Nih, yang diketahui itu 5 cm di depan sudut 45. Di depan sudut 45 berapa besarnya? Yaitu 1. Makanya di sini (2 per 1). Kalau sudah seperti ini, kalian kalikan silang. Atas kali bawah, bawah kali atas. Oke, atas kali bawah berarti P dikali 1. Sama dengan bawah kali atas, 5 dikali (2). P dikali 1 itu P sama dengan 5 dikali (2), yaitu 5/2. Inilah ketemu panjang P-nya. Nah, bagaimana kalau menggunakan perbandingan? Langsung perbandingannya. Perbandingan berapa sudutnya? 45 banding 45 banding 90. Nah, tadi perbandingannya berapa?
Di depan sudut 45 itu berapa? 1, 1 akar 2. Yang diketahui di depan sudut berapa yang diketahui? 45. Itu berapa? 5 cm. Kamu letakkan di depan sudut 45 itu 5 cm. Nah, yang ditanya itu yang di depan sudut 90. Bagaimana caranya? Kamu lihat di sini. 1 biar menjadi 5. Di sini kan perbandingannya 1, nilainya 5. Berarti biar menjadi 5, 1 itu diapain? Iya, dikali 5 kan? Iya. Nah, 1 dikali 5 ketemunya 5. Kalau ini dikali 5, berarti kalian mencari besar sudut di depan 90 juga sama, harus dikali 5. Nah, akar 2 dikali 5, berarti 5 akar 2. Kalau ditanya di depan sudut 45 yang di sini, berarti juga 1 dikali 5, yaitu 5. Cara cepatnya seperti ini ya. Tapi misalnya walaupun kalian sudah paham cara cepatnya, kalian juga bisa memahami cara yang ini. Oke? Lanjut ke contoh soal nomor 2. Nah, perhatikan di sini 90 derajat. Berarti kalau ini sama kaki, di sini 45, di sini juga 45. Diketahui panjang sisinya ini akar 3. Yang ditanya K-nya, sisi miringnya. Caranya sama. Yang ditanya per yang diketahui sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui. Yang ditanya apa? K per yang diketahui. Yang diketahuinya ukurannya berapa? Akar 3. Berarti K akar 3 sama dengan perbandingan yang ditanya. Di depan sudut berapa? 90 itu berapa? Akar 2 per di depan sudut 45, yaitu akar 1. Perbandingan yang diketahui kan akar 3. Akar 3 itu di depan sudut berapa? 45. Itu 1. Makanya akar 2 per 1. Kalau sudah, kalian kalikan silang atas kali bawah, bawah kali atas. Atas kali bawah berarti K dikali 1 sama dengan akar 3 dikali akar 2. K dikali 1 itu K sama dengan akar 3 dikali akar 2. Itu bisa kalian hitung karena ini sama-sama akar. Berarti berapa? Akar 6. Ketemu. Oke ya. Jadi kalau yang tadi contoh yang ini kan 5 dikali akar 2. Ini beda, bukan sama-sama akar, makanya nggak bisa dikali. Jadi hasilnya 5 akar 2. Tapi kalau pada perkalian yang contoh kedua ini, akar 3 dikali akar 2, sama-sama akar, jadi bisa kalian kalikan, ketemunya akar 6. Atau jika kalian mau menggunakan perbandingan, itu cara cepatnya, 45 banding 45 banding 90, 1 banding 1 banding akar 2. Yang diketahui di depan sudut berapa? Akar 3 itu di depan sudut 45. Tulis di sini. Akar 3. Oke, yang di sini 1 nilainya akar 3. Berarti dikalikan berapa? Iya, dikalikan akar 3. Kalau ini dikalikan akar 3, berarti kamu mencari di depan sudut 90 juga sama. Kalian kalikan akar 3. Akar 2 dikali akar 3, akar 6. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang menentukan perbandingan pada segitiga yang bersudut 30, 60, dan 90. Nah, di sini 90. Sini 60, di sini 30. Langsung ke perbandingannya. Di sini Miss menggunakan satuan A ya. Nanti di sini Miss misalkan 2A. Di depan sudut 60 itu A akar 3 dan di depan sudut 30 perbandingannya itu A. Atau bisa juga ditulis jika misalkan di sini 2A, A-nya satuan A ini Miss ganti menjadi 1, berarti 2A, 2 dikali 1, berarti berapa di depan sudut 90 itu? Bisa juga ditulis menjadi 2. Kemudian di depan sudut 60 itu A akar 3. Jika A-nya ini Miss ganti menjadi 1,
maka 1 dikali akar 3, yaitu akar 3. Lanjut, di depan sudut 30 itu A. Dan nanti A-nya Miss ganti menjadi 1. Berarti 1. Nah, maka didapatkan sebuah perbandingan. Perbandingannya berapa sudutnya? 30 banding 60 berbanding 90. Nilai perbandingannya berapa? Kalian lihat di sini, di depan sudut 30 itu perbandingannya berapa? 1. Di depan sudut 60 itu perbandingannya akar 3. Dan di depan sudut 90 itu memiliki perbandingan 2. Nah, maka inilah nilai perbandingannya. Ketika kalian ketemu dengan segitiga yang bersudut 30 banding 60 berbanding 90. Perbandingannya itu 1 banding akar 3 banding 2. Ingat ya. Bagaimana pengaplikasian dalam soalnya? Oke, perhatikan. Di sini Miss punya segitiga siku-siku A, B, C, siku-siku di A. Berarti di sini 90. Kemudian di sini 30, sisanya berapa berarti? Iya, 60 derajat. Diketahui sisi miringnya CB itu 8 cm. Dan yang ditanya itu yang A panjang AB dan yang B panjang AC-nya. Bagaimana caranya? Caranya sama. Seperti pada segitiga sama kaki. Yang ditanya per yang diketahui sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui. Yang ditanya itu apa? Iya, panjang AB. Yang diketahui berapa panjangnya? Ini 8 cm, berarti AB per 8. Sama dengan perbandingan yang ditanya, itu berarti AB, perbandingan di depan sudut 60. Tadi berapa? Lupa? Oke, Miss ingatkan kembali. Kalian perhatikan. Nih, lihat di sini. Perbandingan di sudut 60. Yang ditanyakan AB. AB itu di depan sudut 60. Berapa perbandingannya? Iya, akar 3 per perbandingan yang diketahui. Yang diketahui itu 8 cm di depan sudut 90. Perbandingannya berapa di depan sudut 90? Iya, 2. Berarti akar 3 per 2. Kalau sudah, kalian kalikan silang. Yang atas kali bawah, yang bawah kali atas. Berarti AB dikali 2 sama dengan bawah kali atas. 8 dikali akar 3. AB dikali 2 ini kan perkalian. Kalau yang ditanya AB, perkalian pindah ruas jadi apa? Iya, jadi pembagi. Maka AB sama dengan 8 dikali akar 3 per 2. Kan ini kan perkalian, pindah ruas jadi pembagi. Nah, dari sini ada yang bisa disederhanakan tidak? Ada yang bisa dicoret? Iya, ada 8 dan 2. Berapa hasilnya? Sama-sama dibagi 2. 8 dibagi 2, ketemunya 4. 2 dibagi 2, 1. Maka sama dengan 4 dikali akar 3. Berapa? Iya, 4 akar 3. Kita cari panjang AC. Bagaimana? Caranya tetap sama. Yang ditanya per yang diketahui sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui. Yang ditanya itu panjang AC per yang diketahui itu masih tetap sama, yaitu 8. Berarti AC per 8. Sama dengan perbandingan yang ditanya AC itu di depan sudut 30. Berapa perbandingannya di depan sudut 30? Itu 1. Per perbandingan yang diketahui. Yang diketahui itu di depan sudut berapa ini? 90. Kalian lihat di sini. Depan sudut 90 itu 2. 1 per 2. Kemudian kalian kalikan silang atas kali bawah, bawah kali atas. Berarti AC dikali 2 sama dengan 8 dikali 1.
AC dikali 2 sama dengan 8 dikali 1. 8. Ini perkalian. Ingat, kalau yang ditanya AC, perkalian, pindah ruas jadi apa? Ya, jadi pembagi. Maka AC sama dengan 8 dibagi 2. Berapa ketemunya? Iya, 4 cm. Nah, bagaimana kalau kalian menggunakan cara cepat perbandingannya? Oke, perhatikan. Perbandingannya berapa tadi sudutnya? 30 berbanding 60 berbanding 90. Nilai perbandingannya berapa? 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Nah, ternyata yang diketahui ini yang ada di depan sudut 90. Berarti kalian letakkan di sini. 8. Padahal tadi nilai perbandingan itu 2. Hasilnya 8. 2 biar menjadi 8 diapain? Iya, dikali 4. Kalau di sini dikali 4, berarti yang lain juga dikali 4. Kalau misalnya besar sudut di depan 30, berarti kalian kalikan 4. 1 dikali 4. Berapa? 4. Kemudian di depan sudut 60, itu kan akar 3. Akar 3 dikali 4, berarti 4 akar 3. Ketemunya sama bukan? Iya, di sini AC itu kan di depan sudut berapa? AC depan sudut 30. 30 itu 4, sama. Dengan AB juga sama, 4 akar 3. Ini juga 4 akar 3. Oke? Paham? Kalau sudah paham, latihan soal ya. Di sini ada beberapa soal, silakan kalian kerjakan. Mudah-mudahan biar kalian bisa lebih paham lagi. Yang A, di sini ada sudut 90, 30, dan 60. Masih ingat kan nilai perbandingannya? Nah, di sini diketahui di depan sudut 30 itu 3 cm. Nah, yang ditanya berapa sisi miringnya? Nilai M-nya di sini berapa? Kemudian yang B, kalian lihat segitiganya. Di sini 90 ya. Siku-siku ini artinya 90 derajat. Di sini 60, berarti di sini 30. Diketahui panjang sisi miringnya ini 6 cm. Yang ditanya berapa panjang Y ini? Dan X-nya juga berapa? Caranya sama yang tadi. Kemudian untuk yang C, ini segitiga sama kaki. Di sini 90, berarti di sini 45 dan 45. Di sini 45 ya. Nah, diketahui panjang sisi KL di sini 2 cm. Yang ditanya berapa KM-nya? Berapa LM-nya? Sisi miringnya. Berapa tegaknya? Caranya sama. Yang ditanya per yang diketahui sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui. Silakan kalian kerjakan kalau sudah dikumpulkan. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyimak video hari ini. Silakan kalian catat materi hari ini dan kerjakan soal latihannya dengan teliti dan benar. Miss cukupkan pertemuan hari ini. Miss tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.